Jembatan bentang panjang LRT di Kuningan ini sempat menjadi kebanggaan Indonesia. Tahun 2019, Museum Rekor Dunia Indonesia MURI mencatatkan jembatan ini sebagai struktur jembatan kereta api lengkung dengan struktur beton terpanjang negeri ini. Menggunakan tipe box girder, radius lengkungnya 115 meter dengan panjang bentang utama 148 meter dan beban pondasi pengujian 4.400 ton. Namun, baru-baru ini, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo menyebut jembatan bentang panjang LRT Jabodebek salah desain karena tidak memperhitungkan sudut kemiringan kereta, sehingga kereta LRT Jabodebek harus berjalan dengan kecepatan 20 km per jam saja. Hal ini tentu saja menjadi kecemasan calon pelanggan LRT. Sebenarnya mau nyoba, tapi kemarin tuh baca di berita katanya ada yang salah desain atau segala macam gitu ya, pokoknya ada masalah. Padahal itu kan proyek lama dan udah nggak sabar mau nyoba karena kan ini macet banget. Tapi kalau banyak masalah harusnya dikaji ulang lagi gitu. Untuk nyoba LRT ini bakal khawatir, jadi mending nunggu yang fix ya gitu. Misalnya nunggu benar-benar bagus LRT-nya gitu. Untuk kekhawatiran sepertinya ya sesuai di berita ya, katanya dari kecepatan LRT 80 km per jam itu turun setelah lewat yang di sekitaran Kuningan ini kan sangat jauh. Itu cukup membuat saya khawatir sih, tapi tetap saya mau coba dulu kayak gimana. Perancang jembatan LRT Longspan Kuningan, Arvila Deli Triana mengatakan, jembatan ini dibangun mengikuti rencana jalur atau alinyemen yang sudah dibuat Kementerian Perhubungan. Perancangan jalurnya sudah mengikuti kemampuan dari kereta LRT Jabodebek. Jadi simulasinya dilakukan betul-betul sesuai dengan beban rencana, itu sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau ada pemberitaan bahwa jembatan ini tidak aman, mungkin dicermati dulu pernyataan Pak Wamen. Sebetulnya yang beliau pertanyakan itu adalah terkait adanya kecepatan yang menjadi rendah pada saat melewati longspan lengkung LRT ini. Jadi bukan struktur jembatannya yang dikhawatirkan tidak kuat. Nah, tetapi memang kecepatan ini dibatasi oleh alinyemen. Alinyemen dibatasi oleh lokasi yang memang sangat terbatas sehingga membentuk suatu radius yang cukup kecil sehingga LRT yang lewat kecepatan menjadi lebih rendah. Jembatan bentang panjang LRT Jabodebek ini juga sudah diuji oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR dengan menggunakan simulasi. Kereta LRT melewati jembatan dengan diisi karung pasir yang beratnya disesuaikan dengan kondisi kereta ketika dipenuhi penumpang. Hasilnya, jembatan aman untuk dilalui kereta LRT Jabodebek. Ketua Badan Kejuruan Teknik Perkeretaapian Persatuan Insinyur Indonesia, Hermanto Dwiatmoko menjelaskan, PT KAI Divisi LRT Jabodebek perlu melakukan pengecekan rutin pada roda kereta maupun rel di jembatan lengkung LRT Kuningan untuk memastikan keamanan operasional LRT. Sebab adanya lengkung dengan radius kecil berpengaruh pada penggunaan komponen rel dan roda kereta. Ini terkait dengan struktur tadi. Jadi memang bukan tidak perlu diperbaiki, memang tidak perlu diperbaiki, memang desain seperti itu. Jadi jangan salah, ini tidak perlu diperbaiki, memang sudah desainnya demikian. Ini akibat memang tadi saya sampaikan, karena harus mengikuti trase jalan. Nah, nggak mungkin lagi dilebarkan lagi gitu ya. Nah, dari awal, dari tim desainer sudah tahu bahwa pasti akan terjadi seperti ini. Presiden Joko Widodo pun ikut angkat bicara soal permasalahan ini saat mencoba LRT Jabodebek ke Rabu. Menurutnya kesalahan yang ditemukan merupakan hal yang wajar. LRT ini adalah yang pertama kali kita kerjakan. Jadi kalau ada koreksi, ada yang perlu dievaluasi, perlu ada yang diperbaiki, yang kita perbaiki. Jangan seneng mencari-cari kesalahan, karena kesalahan pasti ada. Karena baru pertama kali. Operasi penuh LRT Jabodebek pun terancam mundur ke akhir Agustus dari rencana awal pada 18 Agustus 2023. Namun uji coba akan tetap dilakukan agar tidak terjadi kendala ketika beroperasi.
Jembatan bentang panjang atau long span LRT Jabodebek dipastikan aman oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Namun, masih banyak warga yang khawatir oleh kesalahan desain yang disebutkan Wakil Menteri BUMN. Tim Liputan CNN Indonesia.